warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahu lah. Ustaz, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para asatidzah dan juga para santri, baik santri dan santriwati yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan pada saat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan pula rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti derasnya hujan yang turun tempat kita, begitu pula rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan kita berkumpul bersalawat di pondok pesantren ini dengan kehadiran daripada zuriat cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat dan orang-orang yang istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, santri santriwati yang dirahmati Allah, bersama kita Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ibrahim Al-Qudaybi. Narasudin Habib Abdul Qadir. Beliau itu berasal dari Hudaydah, Yaman, yaitu Yaman Utara. Kalau di sana ada markas Jamaah Dakwah atau tempatnya di Hudaydah, sekampung dengan sedikit. Itu dari pondok ke Hudaydah, itu dari Garut ke Hudaydah sekitar 15 km pakai bis. Maka beliau ini terkenal keturunan Al-Qudaybi ini keturunan orang-orang yang sangat berilmu dari abah, mama, keluarga berataan. Jadi beliau ini menuntut ilmu, menghafal Quran dari rumah dari kecil bersama abah mama sendiri yang mengajari sendiri untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian beliau juga belajar ilmu-ilmu agama sejak kecil, mulai di kampung beliau dari asuhan abah sendiri. Kemudian beliau melanjutkan ke Darul Mustafa Mondok. Beliau ini satu kelas dengan Ustaz Abdul Rahman dengan ulun, yaitu satu kelas di atas, ulun satu kelas di bawah sedikit. Kemudian melanjutkan 10 tahun belajar di Darul Mustafa. Jadi sudah hafal Quran, habis itu belajar ilmu agama di kampung, abah orang alim, harus hijrah pulang. Hijrah lagi ke Tarim, belajar di sana selama 10 tahun. Kemudian pulang, beliau mendirikan pondok. Pondok itu diberi nama oleh Habib Umar Darul Futuh Yaman. Orang yang sekelas atau satu bid'ah dengan Habib Abdul Qadir ini tahu bahwasanya Habib Abdul Qadir ini terkenal dengan kecepatan hafalannya. Tidak ada yang bisa menandingi hafalan waktu di sana. Beliau ini paling tercepat dalam hafal. Hampir kemudian mungkin 5.000 hadis mungkin hafal. Kemudian ilmu yang lain, ilmu fikih, ahli juga ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu maulid, dan juga akan belajar untuk S1. Beliau belajar juga dan selesai dan menyelesaikan ilmu beliau. Di antara guru-guru beliau, Habib Umar, Habib Al-Majmur, Habib Abdul Qadir Al-Jabiri, dan Sayyid Muhammad Al-Hasani, dan juga ulama-ulama lainnya. InsyaAllah untuk mempertahankan tempat kita ini untuk memberikan dan santri kita, bahwa kita akan mendengarkan sedikit nasihat atau tausiah maulah nasihat daripada Al-Habib Abdul Qadir. Dengan suaranya ada-ada orang deh.
Hatta bisoot di kamera soot na tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi ini doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika turun hujan. Artinya, Allahumma ya Allah sayyiban, hujan yang deras, nafi'an yang memberikan manfaat kepada kita. اللهم أنزل في الزرع وأجل في الوقاء، اللهم أنزل من بركات السماء وأقد لنا آمين آمين آمين. اللهم اجعله خيرا ورحمة، اللهم لا تحكمنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآتنا قبل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau? Ismail bicara, Dengar lagi sini. dengarlah. Itu dengar ini. Let's go. Masya Allah. Alhamdulillah alladhi yuwaffiqu man yurid wattaqahu bid-din. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia hamba-hamba Allah pilihan orang-orang istimewa untuk belajar ilmu agama. وجعل خير عباده يتعلمون الكتاب المبين. Dan sebaik-baik orang yang kesibukannya tersebut adalah mempelajari Al-Quran. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله القائل إنما بعثت معلما. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda, hanya saja aku ini diutus untuk mengajarkan ilmu agama. نحن سعداء جدا بزيارتنا إلى معهد نور اليقين. Kami, kata beliau, sangat gembira, sangat senang berziarah ke tempat ini, ke Ma'had Nurul Yaqin, حيث وجدنا أولياء لله تعالى كما قال الإمام أحمد بن حنبل. ketika kami melihat kalian ini orang-orang yang masih kecil menghafal Al-Quran, kami melihat wali-wali Allah bersulit. Mudah-mudahan mereka menjadi wali Allah. يقول الإمام أحمد بن حنبل إذا لم يكن طلاب العلم هم أولياء الله وليس لله من أولياء. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kalaulah santri itu, orang yang belajar agama itu bukan waliullah, maka siapakah lagi yang dinamakan waliullah? ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته بعباده. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sibuk dengan Al-Quran, yaitu ahli Al-Quran, dia adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa di sisinya. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Allah saat mubarakah doa mustajab pada dulu betul. Biar beliau ini waktu-waktu yang sangat mustajabah, karena dalam riwayat hadis ketika turun hujan, ketika itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ونصيحتي لأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات في معهد نور اليقين هي الاجتهاد في طلب العلم. Kata beliau, nasihat yang pertama kepada santri dan santriwati yang belajar masih menghafal Al-Quran, yaitu kita ini bermujahadah atau bersusah payah atau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dalam menghafal Al-Quran. وعليكم جميعا أن تدركوا أن الله اختاركم لهذه المهمة. Maka setiap kita harus memahami, meyakini bahwasanya Allah pilih kita. وهذا الاختيار علامة أن الله يريد بكم الخير. Maka karena Allah sudah memilih kita, berarti Allah sayang dan cinta kepada kita. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dicintai oleh Allah, yang disayang oleh Allah, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yaitu orang yang diperhatikan tentang agama. ويقول الإمام الشافعي أخي لن تنال العلم إلا بستة. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara.
سأخبرك عن تفصيلات بيان. Kemudian aku akan menyebutkan kata beliau 6 perkara tersebut. Zaka'un. Yang pertama, orangnya harus cerdas. Al-awwal zaka'. Yang pertama syaratnya orang itu harus cerdas. Wala yujad ahad minna wulid bi batni ummihi abadan. Tidak ada orang yang lahir dari perut ibunya orang itu hobi, orang itu bodoh harga. Illa al-majnun alladhi akhadallahu Allah hada majnun kecuali orang yang gila, memang gila mulai lahir dan itu orang wanita kembali lagi. Walakin al-insan yusabbih li nafsihi al-ghada. Tetapi kebanyakan orang itu lahir biasa, tetapi ada keadaan-keadaan yang menyebabkan dia itu jadi bodoh gitu ya. Al-i'rab 'anil-'ilm, yaitu pertama dengan sibuk orang tuanya sehingga si anak tadi dia lupa dengan ilmu. Azam ta'allum al-Quran al-Karim. Kemudian juga karena dia tidak memperhatikan, tidak belajar Al-Quran. Azam mujahadah ahli ilm, karena tidak mau duduk bersama orang-orang ahli ilmu. Hadhihi al-asya' tuaddi ila maut al-aql. Sehingga ini kata beliau akan menyebabkan kematian akal. Wa min asbab maut al-aql kafrat mujalasatul nisa. Dan dari sebab yang paling besar mematikan hati, mematikan akal itu banyak duduk berhubungan dengan wanita. Al-zaka' awwal wasilah min wasail al-ilm. Al-zaka' awwal wasilah min wasail al-ilm. Al-zaka' ya. Kecerdasan, otak yang cerdas, yang cemerlang itu adalah modal pertama dalam kita menuntut ilmu. Wa idza manna Allah ta'ala 'ala al-talib bi-zaka' wa husn at-taraqqi faqad tammat an-ni'mah 'ala al-mu'allim. Apabila seseorang santri diberikan akal yang cerdik, yang cerdas, yang cemerlang dalam menuntut ilmu, maka sungguh itu merupakan nikmat, sebuah nikmat bagi ustadznya. Wa idza manna Allahu 'ala al-mu'allim bis-sabr wal hikmah faqad atamma Allahu an-ni'mah 'ala al-muta'allim. Apabila guru pengajar diberikan oleh Allah sifat sabar dan hikmah, maka kata beliau akan sempurna nikmat tersebut kepada santri. Apabila dua perkara ini santri memiliki sungguh-sungguh memiliki sikap yang cerdas, kemudian ustaznya sabar dan hikmah, maka nanti akan sempurna nikmat belajar dan mengajar di pondok itu. Dan sedih bertakun, apa tadi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i? Yang pertama modal kita menuntut ilmu apa tadi? Cerdas, az-zaka', zaka'un wa hirsun. Yang kedua adalah hirsun. Wal hirsun yakunu awalan 'ala al-waqti. Hirsun adalah tamak yang pertama, tamak dengan waktu. Wala yudhi at-talib waqtah fima la fa'idata fihi. Jangan sampai membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Bal yahris 'ala an yasrif waqtahu fil 'ilmi kullah. Maka orang yang betul-betul belajar itu dia menggunakan semua waktunya untuk menuntut ilmu yang berfaedah. Wa huwa hifdhu ma yata'allamu min Qur'an wa hadith wa fiqh. Walaupun orang lain bermain, dia tetap menghafal, dihafalkan Quran, dihafalkan hadis, dihafalkan ilmu-ilmu yang lain. Wa aghla ma 'inda al-talib wa talibah huwa al-waqt. Dan yang paling mahal yang dimiliki oleh santri adalah waktu. Wala yanbaghi li-talib wa talibah al-mawjudin fil ma'ad an yakunu fi makan al-'ilm wa yudhi'u al-awqat. Jangan sampai kita yang sudah dipilih oleh Allah berada di ponpes, di pondok pesantren, tetapi menyia-nyiakan waktu. Min al-afat al-mawjudah fil ma'ad idha'at al-awqat bima la fa'idata fihi min al-fadl. Di antara kata beliau menyia-nyiakan waktu itu adalah santri itu dia itu memasak, ada jam memasak. Misalnya kan sudah makan di malam, karena meneruskan pulang memasak, masak mie, masak macam-macam kan. Itu waktu juga masak-masak, baru juga makan, ini menyia-nyiakan waktu. Masya Allah, tajid al-idarah turtib wahid al-qamr wal itmam al-ta'am. Ba'd al-tullab ma yaktafi bil-khidmah fi waqt al-khidmah faqat la yurid an yaqbah li nafsihi ta'am idafi. Kata beliau, kan sudah ada di pondok menyiapkan makanan, sudah ada yang memasak, makanan sudah siap. Nah, makanan itu aja yang dimakan, akan usah lagi memasak-masak yang macam-macam. Wa asbah ba'd
وأصبح بعضهم يعتقد أنه لا يمكن إجماع إلا إذا تدخل نفسه. Nah itu santri kejar sini, dia merasa kada cukup dengan makanan yang selalu disediakan, tetapi hendak masak seorang, hendak merasakan masakan seorang. Karena awal kada ada mau tanya umi, mau tanya. وأحيانا هو لا يريد. Umi di dalam. Umi di dalam. Angkat mah. Kawan adik. وبعض الطلاب أحيانا لا يريد أن يطبخ فيأتي إليه بعض أخوانه ويقول تعال اطبخ الضوء. Sebagian santri sudah anak kawaju mengaji, soalnya kawannya di sini, ayo kita mengulihan ini, kita memasakkan, timbul memasak ini kan jadi ngaji. وبعض الطلاب يقول وقت أحيانا في أخذ الوقت الزائد على وقت الغسل، يغتسل ربما أكثر من 20 دقيقة، أكثر من نصف ساعة. Di antara menyanyiakan waktu juga mandi rambut bener. Harusnya mandi itu dengan menit, 10 menit itu sudah lawas benar. Nih ada 20 menit izin dua hilang orangnya. وخصوصا في إندونيسيا ما شاء الله الماء كثير ليس كما اليمن. Nah khususnya di Indonesia ini kata cuma mandi orangnya di sini. فتجد بعض الطلاب تعطوا المطبخ. يحب الماء جدا. Di sini banyak santri kayak itik di sini. Itik tuh kata dia mandi, apalagi hujan nih. Nah, kata dia mandi, nah banyak santri itu dengan kata dia mandi tuh kayak itik di sini. خلاص مجرد أن ينتهي وقت الحصة يدخل إلى الماء ويغتسل ما شاء الله ساعة أو ساعة. Kata beliau kebanyakan ada santri Indonesia seperti itu. Kalau sudah habis dah program, habis dah belajaran halakah, dia langsung kamar mandi sampai sejam mandi. ويجلس في المعهد يخدم هذا الجسم. خلاص يعني كأنه جاء في المعهد عشان يغسل جسمه بس. Seakan-akan tulang ke pondok di sini, di pondok ini pokoknya menghiasi diri aja, mandi lawas, itu mengurus nang muka, mengurus macam-macam aja diurus. ربما لو كان في البيت أبوه وأمه بيشوفوا يستخدم الماء بهذا الإسراف فيغضبون عليه. Kalau di rumah cuma kan kayak itu di rumah sarik kemang apa rumahnya, tapi karena di pondok ada yang menyariki. لكن في المعهد لا يبالي. Tetapi kalau di pondok ini ada orang yang menyariki. فالطالب يكتفي ب10 دقائق في اليوم كامل، ثاني يوم ليس كل يوم ما شاء الله ساعتين في الحمام. Jadi cukup 5 menit, 10 menit mandi itu jangan sampai sejam, setiap hari sejam, maka ini sudah berlebihan mengambil waktu. وكيف يعتقد بعضهم أنه إذا اغتسل كثير ويكون جميل. Sebagian orang tuh kada nyaman, mau kada setengah jam mandi, begusuk muka, begusuk macam-macam digusuk, mau kada sejam di sini hanya merasa puas kayak itu mah. أنتم جئتم إلى المعهد لتخدموا العقل ولتخدموا القلب وليس لتخدموا هذا الجسم. Jadi kita ke pondok ini niatnya dari awal supaya kita mengasah untuk kita, bukan memperindah tubuh kita atau muka kita supaya puas. ومن الحرص ذكاء وحرص، من الحرص قلنا الحرص على الوقت، والحرص كذلك على الفائدة وتقييد الفوائد. ينبغي على الطالب والطالبة أن يكتب كل فائدة يسمعها من الأستاذ. Nah, kemudian selain waktu dia jaga, kemudian dia juga selalu membawa kertas. Kemarin siapa Diki ya, kalau lu Krista yang bawa kertas nih kan ada yang bawa dia berarti. Kalau tapi mereka yang menghafal. Nah, kita tuh bawa kertas, apapun faedah yang didengar dicatat. Karena kita akan ingat, karena 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, itu kita ingat, oh Masya Allah aku tulis dulu waktu itu. وجاء في الحديث أن مداد العلماء، هذا المداد الذي يكتبونه خير عند الله من جميع الشهداء يوم القيامة. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya tintanya para alim ulama, tintanya santri yang digunakan untuk menulis itu lebih afdal, lebih mulia daripada darahnya para syuhada orang yang syahid fisabilillah. ومن العبارات التي كنا نحفظها ونسمعها كثيرا العلم صيد. Kemudian yang selalu kita hafal dalam kaidah ujian beliau adalah ilmu saydun. Ilmu itu adalah hewan buruan, seperti hewan buruan. والكتابة قيده. أنت عندما تصطاد شيء
تقيد تربطه فأنت تصيد الكلمة وتقيد هذه الكتابة والكتابة تقيده. Dan menulis itu adalah mengikat barang buruk, mengikat hewan buruan tadi. فقيد صيدك بالحبال الوافقة لا تصيد غزالة أرنب أرهبه. Maka ikatlah kuat-kuat, artinya tulislah, ikatlah kuat-kuat hewan buruan engkau yang sudah dapat itu. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تفكها بين الخرائط الثالثة هذا أحمق. لأن الغزالة ما يمسكها. Di antara orang yang paling bodoh adalah dia sudah mendapatkan hewan buruannya, sudah dapat rusanya, sudah lapar dan memburu, dapat rusanya, tapi habis itu dilapasnya karena diikatnya. Ini orang yang bodoh ujar sendiri. بكاء وحرص واجتهاد. الشرط الثالث الذي ينال بالعلم الاجتهاد. Yang pertama tadi cerdas, yang kedua adalah tamak, yang ketiga adalah ijtihad, harus sungguh-sungguh mujahadah. والطالب المجتهد لا يرى إلا بالمراجعة أو تسميع عند صديقه أو تقييد الفوائد. Tahu kayak Pak santri itu sifatnya santri yang mujtahid, yang sungguh-sungguh itu tidak ada dilihat keadaannya sehari ini kecuali dilihat oh dia sedang menulis, lihat sedang murajaah, oh sedang simaan, oh sedang baca kitab, oh sedang baca Quran. Tidak ada kesibukannya. Misalnya yang dilihat oh hobi, oh di sana ada yang dilihat itu. Nah, orang ini santri yang mujtahid yang sungguh-sungguh seperti itu. فإذا جاء إلى الصديقة يتكلم معك أعطيه المصحف قرآن سمعي بعدين نتكلم. Bila datang lawan kita anak mama diri bersini, kita ada Quran, tunjuki Quran. Tolong simakan dulu simakan dulu. Aina mandirian. وابدأ في المراجعة سمع عنده نص جوز وربع وبعدين لا الله خلاص أفهم ماذا يجي غير Ibu Sidin, belajar kawan tadi datang, minta jagakan lawannya satu tengah juz, kami minta jagakan dirinya, sampai kan diri mandiri. طالب العلم لا يرى إلا مجتهدا. Maka santri itu sebenarnya adalah yang bersungguh-sungguh, yang jadi itu yang sungguh-sungguh. بكاء وحرص واجتهاد وبلغة. Yang keempat adalah adanya bekal. Harus ada bekal, kiriman dari rumah. والبلغة هي وجود المال المثير الذي يحتاجه الطالب في طلب العلم. Yaitu kata beliau adanya harta walaupun sedikit karena banyak, sedikit yang dibutuhkan ketika belajar ilmu agama. Itu aja yang anunya bulghah itu, yaitu bekal. فإننا كنا نشاهد أثناء ما ندرس الكريم الطلاب لا عندهم فلوس كثير هؤلاء هم الفاشلين. Kami di sini menyaksikan sendiri, memperhatikan santri-santri dahulu yang belajar bersama kami, orangnya itu banyak berduit, sugih orangnya, belanja terus, mana ada yang jadinya. Tapi santri-santri yang miskin, yang ada mau belanja, yang mujahadah, masya Allah menahan orang lain belanja, yang ada belanja, yang tetap mengaji, orang-orang ini yang jadi ketika pulang nanti ke kampung. لأنهم دائما في الدكان عند عوض عند عرفان عند مجدي يعمل مصباح Karena yang berduit itu di warung terus, nilainya habis halakah habis di warung, subuh ada di warung, karena malam ada di warung pulang. Karena menyewa kolam renang, kunjungan, duitnya buat di Indonesia, ya kerja di mana-mana. ولكن الطلاب الذين ليس لديهم إلا مال يسير تجدهم يجتهد لأنه ما عنده وقت أصلا يذهب يلعب. Tetapi santri yang biasanya itu pada duitnya, masya Allah mujahadah dan ingat orang tuanya pulang di rumah dalam mengurusi para anunya yang mengirim duit kapahnya sering bagawi, lalunya mujahadah, lalunya istilah sungguh-sungguh, makanya jadi ketika pulang dan di kampung. وبعض الآباء يعطوا ولده فلوس كثير يقول ما شاء الله غني يقول سمعت يظن أنه في مصلحته لا هذا ليس في مصلحة الطالب وليس في مصلحة الأب. Sebagian abah mengira, sebagian abahnya yang mengira, amun memiliki duit banyak, anakku nyaman kayak di pondok, ada kebaikannya. Udah sendiri tidak ada kebaikan sama sekali. Duit berlebih menjadi anak, menjadi santri, ini senang orang tua bang. Misalnya orang tua mau jadi santri berlebih daripada biasanya labihan duitnya nih, maka itu tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan untuk santri itu, dan tidak ada kebaikan juga untuk abah dan ibunya. الآن ذكرنا 4 وسائل باقي 2 يلا. Maka kata beliau ulang 4 ini. إيش الوسائل؟
Amin. Pertama apa nih? Cerdas, zakaun. Oke. Siapa lagi? Pama, hirs. Harsun. Ayo. Yang ketiga apa? Wah, mujahidin. Hah? Rajin, yani ijtihad, yani sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Akhir syekh. Yang terakhir, yang keempat apa? Bekal. Ini bulghah duit. Ayo, duit sedikit aja di sini. Bulghah, duit yang sedikit, jangan banyak-banyak. وصحبة أستاذ. الوسيلة الخامسة صحبة الشيخ أي الأدب مع الشيخ. Kemudian yang kelima adalah adab dengan guru, dengan orang yang mengajar. والإمام سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول من علمني حرفا صرت له عبدا. Sayyidina Ali pernah berkata, barang siapa yang mengajari aku satu huruf, berapa? Bukan satu ayat, bukan 50 ayat, bukan Quran 30, satu huruf, maka aku akan menjadi hamba baginya. وينبغي الأدب مع الشيخ في حال وجوده وفي حال غيابه. Maka adab kita dengan guru ini ketika ada sini dan ketika tidak ada sini. ما شاء الله الآن شيخنا مفتاح موجود كل الطلاب الكوفية كلهم يلبسوا القميص مع الأداب ما شاء الله. Ketika ada ustaz, ada kita, ada ustaz, ada guru, maka santri ini masya Allah adabnya luar biasa. Nah, pakai kopiah, pakai gamis, pakai pakaian yang sopan. ولكن إذا وما شاء الله في حال وجوده ما في رفع صوت ما في فوضى. Ada yang berusia, ada yang mau gantian, ada yang mau usiakan kita pada jawab. Ada ustaz. ولكن إذا كان ليس منفوذ هل سنستمر هكذا؟ Tetapi apabila ustaz sudah ada, apakah seperti ini di sini? كثير من المعاهد إذا الشيخ ليس موجود خلاص ما في كوفية ربما ما في هذا موجود سلوار بس صغير. Jadi sebagian santri di Indonesia ini pas ustaznya sudah nggak ada, pacul, yang pacul, nunggu jembul orangnya. Habis itu pulang baju pacul, tinggal kadang-kadang musyawarah seorang hendak mau pulang. Ada lagi pakaian santrinya. وتجدهم يمسحون يصيحون بالقوة. Nah, kemudian BWN sampai bayar tunjangan macam-macam, sampai perkelahian. فإذا جاء الأستاذ الله أكبر يقول Bila datang ustaz pulang, wah macet ambil rupiah, macet muruk baju pulang, masya Allah. ينبغي أن تكون في حال وجود الأستاذ وفي غيابه سواء في الأدب سواء. Maka sebenarnya santri yang beradab adalah ketika ada ustaz dan tidak ada ustaz dia sama. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان الرغبة في العلم مدة طويلة. Kemudian yang keenam adalah tulus zaman, panjangnya atau lamanya waktu belajar. Tul lama, zaman itu waktu belajar itu harus lawas. وينبغي لطالب العلم أن يكون على هيئة طيبة من خصال الفطرة ومن السنن النبوية. Kemudian santri itu selalu menjaga adab sunnah baginda Rasulullah SAW. Kelihatan kalau orang memandangnya, oh ini santri. Kenapa? Karena dia menghidupkan sunnah Rasulullah. فلا يليق بطالب أن يكون في المعهد وأظفاره طويلة. Ada yang disini tidak pantas atau kadang baik santri itu kukunya panjang, ada kukunya yang panjang di dalam nggak ada yang kata masya Allah, jadi ada yang panjangnya bagus di sini. بعضهم حتى يخلي واحد بس ما شاء الله عشان ما يخلوا شعره. Sebagian memanjangkan semuting dari panjangannya panjang supaya di sini menggeruk, jangan menggeruk. والأظفار إذا طالت تستطيل تحتها الشياطين. Apabila ini kuku sudah panjang dipanjangkan, maka bagian di bawah itu setan, berkerumunan itu setan. ومن بعض الآفات الموجودة في المعاهد هو حلاقة القزع. Sering anda ingatkan. Daiman karatu dalam nasihat ada al-qaza. Jadi jangan sampai bergunting kaza. Kaza itu apa? Yang bisa kita buat kaza itu makruh, yaitu memanjangkan. Panjang sebagian dipotong, sebagian lagi dipanjangkan. Itu makruh kaza. وهي زينة النصارى التي هي حق النصارى ليس حق المسلمين. Kaza itu di sini adalah cara berguntingnya orang Nasrani.
ويكره القزع كما في الزبد. وما هو القزع كما قال شارح الزبد هو أن يأخذ بعض الشعر ويترك بعضه. Apa itu qaza? Dijelaskan dalam kitab Sarfatul Zubad, kitab fikih. Ujar beliau adalah memanjangkan sebagian rambut dan memotong sebagiannya, dipotong kayak begundul. Soalnya atasnya panjang. Nah. Walhamdulillah laisa fikum qaza' Biasanya aku melihat kalau bang santri ini yang potongan rambut kayak itu, cuman ada sedikit ya di segi panjang itu. Man huwa qaza' yaifun anfusahum qalil. Nah. طالب العلم وحافظ القرآن ينبغي أن لا يحرق هذه الحلاقة القزع. هذا لا يمكن. Apalagi orang yang menghafal Quran muslim, ada pas benar, artinya orang ini misalnya dipandangan orang ini hafal Quran, sekalinya potongan rambutnya kayak orang Kristen, potongan rambutnya kayak pemain bola jadinya. Orang jadi meragukan jadinya, oh ini hafal Quran dah, suruh jadi imam dia, supaya kita menjadi kaum muka. فينبغي إذا حلق شعره أن يحلق شعره كاملا. Bila hendak memotong rambut, bila hendak gundul sekalian semuanya. سواء كان بالنوش صلاة أو كان بالمقص أو بالمكينة. هذا كله سواء. Sama aja pilihnya pakai gunting atau pakai mesin tukar, maka disamakan atau jangan terlalu kentara kayak itu. Di atasnya panjang sedikit, yang kalau panjang banget di sininya menggundul, itu kelihatan merah. Itu namanya qaza. فبعض المعاهد تتعجب ما شاء الله كأنه يحلق شعره كله والكوفية إذا نزع الكوفية موجود هذا. Sebagian akan melihat banyak santri seperti itu di sini di Indonesia ini. Nah, kayaknya kayak menggundul pas kopiah, pas dibuka rambutnya panjang benar dia. فلا خير في القزع. إيش الفائدة منه؟ ما تكون جميل أصلا. Tidak ada jadi kebaikannya. Ada bau mas juga pada gunting itu ya kalau الجمال يكون في القرآن الكريم. Maka keindahan itu seseorang itu akan menjadi tampan, menjadi luas, menjadi cantik putri ini apabila dengan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran. ونور الوجه وجمال المؤمن يكون بقيام الليل كما قال الحسن البصري. Dan Hasan Basri mengatakan cahaya pada wajah itu didapatkan dengan tahajud yang mulai. ليس بالصابون وبالهلاء. Ada pakai sabun muka, ada pakai yang tadi gunting-guntingan yang macam-macam tuh, dengan qiyamul lail menjaga tahajud, maka akan kelihatan nur cahaya pada wajahnya. Walhamdulillah barakna bikum wa bita'allumukum lil-Qur'an al-Karim. Maka alhamdulillah pertemuan ini, alhamdulillah kami senang banget bertemu dengan para hafiz Al-Quran. نحن نحكم على الاجتهاد عدم النوم. النوم يسكن في المعاهد دائما. Jadi kebanyakan santri ini juga tidur. Nah ini merupakan keburukan ataupun penyakit santri. Jangan terlalu banyak bohong. ولكن لا ينبغي النوم في غير وقت النوم. Jangan tidur di waktu bukan waktu tidur. ايش سبب النوم اثناء الحلقه مثلا او اثناء الوجبه؟ Kenapa pas sabki, pas mau belajar, pas di halaqah kita guru orangnya kenapa aja sendiri? هو التاخر في النوم في وقت النوم. Kenapa? Karena sebabnya adalah lambat guring di waktu guring. Orang guringan jam 11, jam 12, iya jam 12, jam 1 yang guring. Ya tak lambat bangun. فإذا إدارة المعهد تقول النوم الساعة 10 بالليل خلاص الساعة 10 كلنا ينام. Bila sudah diputuskan di pondok jam 11, jam setengah 11 itu sudah buat lampu guringan guring waktu itu, insya Allah cepat bangun. وإيش الفائدة من البقاء بعدم النوم بالليل؟ Amunnya misalnya kita begadang sampai jam 11, sampai jam 12, jam setengah 1, apa faedahnya sebenarnya? Tidak ada faedahnya. لم تنتبه في الحصة في الفجر تفضل. لم تنتبه. ايش فائدة السهر بالليل لطالب العلم إلا إذا كان غير مرتبط بدروس في الصباح. Apa faedahnya biasanya kalau yang esoknya enak guring orangnya, subuh biasanya subuh mengantuk. Kenapa? Karena terlambat guringnya. Bila terlambat guring itu pasti subuhnya mengantuk. Nah, apabila kita terlambat tadi guring subuh itu mengantuk, maka seharian kita ada setor, misalnya ada setor sehari, ada setor menambah apalagi itu satu hilang, satu hari hilang. ومما يورث النوم الكثير الطعام الكثير. Di antara penyebab orang itu pangguringan karena banyak makan. فلا
نجوع أنفسنا لا الحمد لله يجب أن نأكل ولكن نأكل بقدر الكفاية. Udah sendiri makan ya kita makan, tapi makan sekedarnya sampai dengan ada perlu menghindari parut sampai ada pemerintah lagi. ونأكل في وقت أكل مخصص. Itu kita makan juga di waktu kita makan, waktu yang makan, jangan ditambah-tambahin lagi. بعض طلبة العلم كأنه الغنم يرعى دائما يأكل دائما. Sebagian santri itu seperti itu presiden. Atau itu makan, indah ada makan, uang beli nasi pulang, makan pulang. Macam-macam dia nunggu rumah sakit makan. Sehingga orangnya tuh nangga itu udah masak tadi mengantuk. Kayaknya bila dihalakah mengantuk. وإن نصحناكم بهذا الكلام الذي فيه نوع من الشدة لكننا نحبه. Biasanya kayaknya nasihat terlibat dari terlalu keras sebenarnya, tapi ini tanda aku cinta kepada kalian. وينبغي أن نكرمكم وأن نهتم بكم. Yaitu tanda cinta tersebut, yaitu kami sampaikan nasihat-nasihat ini kepada kalian. لأنكم فرغتم أنفسكم في هذا الزمان للعلم. Karena antum merupakan orang-orang pilihan di akhir zaman ini, orang-orang yang sibuk dengan dunia mereka. Kalian Allah pilih untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mewarisi ilmu baginda Nabi Muhammad. وفي الحقيقة الله هو الذي اختاركم لهذا الشيء. Hakikatnya adalah Allah yang memilih kalian. فلو نظرنا إلى الشباب في سنكم فنجدهم أجوالا. Coba kita lihat, kita di luar sana, kita lihat orang-orang teman kita yang seumuran dengan kita, tiap hari mereka sibuk dengan HP aja. Kemudian mau kumpulan malam sampai ke kuburan semua dengan HP aja. وكثير من الشباب أغلبت قلوبهم ووجوههم بسبب النظر إلى الحرام. Dan bahkan mereka menghabiskan umur mereka setiap hari siang malam itu melihat sesuatu yang haram di HP. فلو كان بعض الشباب الذين نراهم في الشوارع ليس بمعاد يحمل المصحف مثل الجوال ما شاء الله كان يحفظ القرآن بجميع القراءات. Kalau sama itu nah, santri misalnya di pondok dia sama lawan orang di luar yang mau HP itu subuh HP, jam 10 siang HP sampai malam. Ya hanya santri ada yang kayak itu di sini mau Quran tuh nah, ada sampai setahun ya hafal Quran dan insyaallah. ومن أهم القواعد التي ينبغي أن تكون في المعهد هو عدم السماع للطلاب بالجوال. Nah ini yang paling penting sudah, yang paling penting di antara yang penting adalah santri itu tidak boleh membawa HP, mengutip HP kepada guru. حتى إذا كنا نغضب من المدرس إذا هو لا يسمح بالجوال بعدين فنقول جزاه الله خير. Amunnya kita waktu dari santri itu dahulu di sini kita tuh saring kadang-kadang kita nih dipinjami HP ataupun kita megang HP lalu diambil HP kita oleh ustaz, kita kadang-kadang saring waktu itu tuh. Tapi karena bila kita sudah kita kenal keluar dari pondok, kita merasa oh itu adalah yang paling bermanfaat untuk kita. بل ينبغي للطالب أن يتعلم في المعهد عدم الإدمان على الجوال والاستخدام الكثير للجوال. Ini kenapa kita dipondokakan ke sini? Dipondokakan bagaimana di pondok ini diantara maksudnya adalah supaya kita ada minuman itu tercandu, ada karena kecanduan kayak orang di luar sana sudah kada mau lagi meninggalkan HP. وإذا أعطانا ما شاء الله الشيخ مفتاح رخصة للبيت أيام الإجازة فنفرح بهذه الإجازة لتقوية حفظ القرآن الكريم. Namun dia jadi santri itu misalnya pas lagi ada ijazah, lagi kita boleh izin misalnya 3 hari di rumah, maka santri yang betul-betul dia sungguh-sungguh itu, masya Allah di rumah pun dia sibuk untuk membaca Al-Quran, menambah hafalan. بعضهم يفرح أنه سيلتقي بحبيبه الجوال. Kebanyakan santri itu sebelum bulik ini itu paling senang akan bertemu siapa? Bertemu kekasihnya. Bukan bertemu kekasihnya itu abahnya kadang, bertemu mamanya kadang biasa cuman dia insya Allah bertemu kekasihnya yaitu jawal HP. Niatnya itu dia jadi seakan-akan jawal HP itu menjadi kekasihnya. Bila bulik itu yang pikirnya HP-nya. Nah, bahkan kulitan pun biasa namanya kulitan. Jadi bulik itu senangnya itu karena akan memegang HP. Bagul kepala dan نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم فتوح العارفين. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu-pintu ilmu
وأن يفقهكم في الدين. Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dengan agama. وأن يجعلكم من العلماء العاملين. Jadikan kita semua orang-orang ahli yang mengamalkan ilmu. والمبلغين لشريعة سيد المرسلين. Yang mendakwahkan ini agama baginda dan syariat baginda Nabi Muhammad. الداعين إلى الله على بصيرة. Yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala atas basirah. وأن يرزقنا وإياكم نور البصيرة وصفاء السريرة. Allah Subhanahu wa taala memberikan nur pada hati kita. Allah bukakan basirah hati kita. Allahumma rzuq abna'ana wa banatina haula fahman nabiyyin. Allah berikanlah kepada santri putra dan santri putri ya Allah kepahaman seperti mana pahamnya para anbiya wal mursalin wa hifdzal mursalin. Hafalan mereka Allah kuatkanlah ya Allah seperti kuatnya hafalan para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ilham kepada mereka ya Allah daripada seperti mana ilhamnya malaikat yang dekat dengan engkau. وفي النهاية المشكلة التي ذكرها والد أخونا المتحوز هي النوم. نعطيكم الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة. Terakhir adalah kami ijazahkan satu doa. Nah, mana tadi itu biar abah tadi banyak santri gurung kayak apa caranya supaya ada gurung. Maka ada doanya dari baginda Nabi Muhammad SAW supaya jangan penggurungan. وقد ذكره الإمام الغزالي في الإحياء. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya. بسند صحيح أخرجه الإمام العراقي. dengan sanad yang sahih dikeluarkan oleh Imam Iraqi. حيث اشتكى بعض الصحابة للنبي الكسل عن الطاعة وكثرة النوم. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ini malas karena kuliah badan beribadah dan hafalan ulun ini lemah. فعلمه النبي دعاء وقال له لن ترى بعد ذلك كسلا وفعلا. Jadi ulun ini malas beribadah dan juga menentukan panggungnya, ulun berhafal apa amalannya wahai Rasulullah supaya menghilangkan ini. يقول سيدنا علي فما دعا صاحب كسل عن الطاعة وعن العلم بهذا الدعاء إلا وارزقه الله النشاط والهمة. Sayyidina Ali tidaklah seorang santri atau seorang dia berdoa dengan doa ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kecuali Allah gantikan kemalasannya menjadi rajin. Yang asalnya ulur sudah jadi rajin jadinya. وهذا الدعاء اللهم إني ضعيف. Sama-sama Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi faqawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh ila al-khayri بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضايا اللهم إني ضعيف فقوي اللهم إني ذليل فأعزني اللهم إني فقير فأغنني. هذا دعاء يسير وأجزناكم فيه. Ini doa sudah sedikit, kalau kerja pendek kami biasakan untuk semua santri putra dan santri putri. Kalau kita tulis nanti itu dihafalkan oleh semua santri. Padahal belum yang kubur, oleh makhluk ada doa. Kullinya kabilnya ijazah. Berkat, kami terima kabil dan ijazah. Al-Aulad wal-Banat semua santri putri juga di sana. Kabil dan ijazah. Sama-sama mana? Kabil dan ijazah. Sebenarnya Allah, maksudnya Al-Banat. Santri putri kan ada suaranya aja. Ya sudah. Jazakumullah khair wa afwan ala taqwil. في واحد بنات الآن في المستشفى هي مريضة يمكن خذوا 15 يوم في المستشفى. وإيش مرضها؟ مرض يعني apa sakitnya من داخل هنا يسمى أسس إيش؟ مائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالشفاء العاجل بحق هذه الساعة وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق ما قول أمين قوله بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اسمها من سمية.